Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Aulia Purnama dari kelas PAI 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus konflik antar anggota kelompok belajar dan penerapan model pembelajaran kooperatif script sebagai salah satu strategi untuk mengatasinya. Konflik dalam kelompok belajar merupakan masalah yang sering terjadi di sekolah maupun di perguruan tinggi tentunya. Nah, konflik tersebut dapat muncul karena perbedaan pendapat ataupun kurangnya komunikasi ataupun pembagian tugas yang tidak merata atau rendahnya kerjasama antara anggota kelompok lainnya. Nah, apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka konflik tersebut dapat menghambat kepada proses pembelajaran dan menurunkan hasil belajar peserta didik. Nah, oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara siswa. Salah satunya itu melalui model kooperatif script. Dalam proses pembelajaran, tentunya guru itu sering menggunakan metode kerja kelompok ya untuk melatih kemampuan sosial siswa. Nah, melalui kelompok belajar, siswa diharapkan mampu bekerja sama, bertukar pendapat, dan menyelesaikan tugas bersama. Namun, pada kenyataannya, kerja kelompok itu sebenarnya tidak selalu berjalan lancar atau tidak selalu berjalan sesuai rencana. Nah, seringkali ditemukan dalam anggota kelompok belajar tersebut itu ada siswa yang kurang aktif atau mungkin tidak aktif, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau merasa tugas yang diberikan itu tidak adil. Nah, sebenarnya kondisi tersebutlah yang selalu menimbulkan konflik di antara siswa dalam kelompok belajar ini. Nah, contohnya dalam sebuah kelompok itu terdapat dua siswa, misalkan dua siswa yang aktif dalam mengerjakan tugasnya, sedangkan beberapa siswa lainnya tidak ikut berperan dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Konflik seperti inilah yang membuat suasana belajar itu menjadi kurang nyaman dan tujuan belajar itu sulit dicapai secara maksimal. Nah, sebenarnya sama dengan strategi pembelajaran tadi, tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi dalam kelompok belajar. Yang pertama adalah perbedaan pendapat, yang kedua adalah kurangnya komunikasi, dan yang ketiga adalah pembagian tugas yang tidak merata, keempat adalah rendahnya rasa tanggung jawab. Nah, yang pertama, perbedaan pendapat. Dalam sebuah kelompok, setiap anggota tentunya memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, sehingga seringkali muncul perdebatan ketika mereka menentukan solusi atau menyelesaikan sebuah tugas. Kedua adalah kurangnya komunikasi. Jadi, komunikasi yang tidak baik itu sebenarnya sering menyebabkan kesalahpahaman antara siswa, seperti informasi yang tidak tersampaikan, ya itu dapat memicu terjadinya konflik karena kurangnya komunikasi atau tidak baiknya sebuah komunikasi antara siswa. Yang ketiga adalah pembagian tugas yang tidak merata. Jadi beberapa anggota itu merasa bekerja lebih banyak dibandingkan anggota lainnya, sehingga muncullah rasa tidak adil, seperti kok si ini ngerjainnya cuma itu sedangkan aku lebih banyak. Nah, ujung-ujungnya hal itulah yang dapat memicu sebuah konflik dalam kelompok belajar. Keempat itu adalah rendahnya rasa tanggung jawab. Ada anggota yang kurang serius dalam mengerjakan tugas sehingga membebani anggota lain. Nah, selain itu, ego masing-masing anggota juga dapat menjadi penyebab konflik. Ketika misalkan seseorang merasa pendapatnya paling benar atau mungkin dia tidak mau menerima masukan orang lain. Nah, sebenarnya itu juga bisa memicu adanya konflik antara kelompok belajar. Konflik dalam kelompok belajar memiliki dampak yang cukup besar terhadap proses pembelajaran. Ketika konflik terjadi, maka komunikasi antara kelompok belajar itu menjadi terganggu. Anggota kelompok menjadi enggan untuk berdiskusi atau bekerja sama satu sama lain. Karena adanya masalah tersebut, jadi mereka merasa canggung. Akibatnya,
Tugas kelompok yang harusnya diselesaikan secara bersama-sama itu tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, hasil kerja kelompok menjadi kurang karena anggota kelompok tidak mampu bekerja sama secara efektif. Selain itu, konflik juga dapat menurunkan motivasi belajar, seperti siswa menjadi kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena mereka merasa tidak nyaman berada di dalam kelompoknya karena terdapat konflik tersebut. Nah, jadi jika konflik berlangsung dalam jangka panjang, suasana belajar itu akan menjadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran itu akan sulit untuk tercapai. Konflik yang terjadi dalam kelompok belajar menunjukkan bahwa siswa itu masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Padahal, keterampilan tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah. Menurut pendekatan pembelajaran kooperatif, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Oleh karena itu, guru perlu memilih model pembelajaran yang meningkatkan interaksi positif antar siswa. Salah satu model yang dapat digunakan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah cooperative script. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model cooperative script ini? Cooperative script adalah model pembelajaran kooperatif yang dilakukan secara berpasangan. Nah, dalam model ini, siswa secara bergantian berperan sebagai pembicara dan pendengar. Nah, pembicara itu biasanya bertugas menjelaskan materi yang telah dipelajari, sedangkan si pendengar itu bertugas menyimak, memberikan koreksi, menambahkan informasi yang kurang, dan memberikan umpan balik. Setelah itu, kedua siswa juga bertukar peran sehingga masing-masing mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara dan untuk mendengarkan. Nah, model ini itu sebenarnya sangat baik untuk melatih kemampuan komunikasi siswa karena meningkatkan pemahaman materi serta membangunkan sikap saling menghargai antara satu sama lain. Penerapan model pembelajaran cooperative script ini dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, itu dengan guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil atau berpasangan. Nah, yang kedua, guru memberikan materi yang akan dipelajari, dan yang ketiga, siswa membaca dan membuat ringkasan materi itu secara mandiri. Yang keempat, salah satu siswa itu menjelaskan isi materi yang telah dipahami, sementara pasangannya mendengarkan dengan seksama. Nah, selanjutnya, pendengar memberikan masukan ataupun koreksi ataupun tambahan informasi yang dianggap kurang atau mungkin tidak lengkap. Nah, yang selanjutnya, kedua siswa itu bertukar peran sehingga masing-masing mendapatkan kesempatan yang sama. Dan yang terakhir, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari tersebut. Model pembelajaran kooperatif script itu dapat membantu mengurangi konflik dalam kelompok belajar karena setiap siswa diberikan peran yang jelas dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Nah, selain itu, model ini juga mengurangi dominasi anggota tertentu dalam kelompok karena ya setiap siswa harus bergantian untuk menjadi pembicara ataupun pendengar. Nah, ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, maka kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga potensi terjadinya konflik antar siswa ini juga berkurang. Nah, dengan demikian hubungan antara kelompok menjadi lebih harmonis dan proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Model pembelajaran cooperative script ini memiliki berbagai kelebihan tentunya. Model ini mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, serta pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Namun demikian, model ini juga memiliki beberapa kekurangan atau mungkin keterbatasan, seperti pelaksanaannya itu membutuhkan waktu yang
cukup panjang dan tidak semua siswa memiliki keberanian untuk berbicara di depan teman-temannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru itu perlu memberikan bimbingan dan motivasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa konflik antara anggota kelompok belajar merupakan masalah yang dapat menghambat terhadap proses pembelajaran. Konflik tersebut biasanya terjadi karena perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, serta pembagian tugas yang kurang adil dan rendahnya rasa tanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah model pembelajaran cooperative script. Nah, model ini mendorong siswa untuk saling berkomunikasi, saling mendengar, saling menghargai, dan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru disarankan menerapkan model pembelajaran cooperative script ini karena selain meningkatkan hasil belajar yang efektif, model ini juga dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara anggota kelompok ataupun antara anggota siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena di sini saya juga sedang belajar dan kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.